Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herer. Kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Tamparagi yang berjudul Perjalanan Wanita Madura Dapat Hidayah kepada Islam. Kita lucu sekali di ini guys. Dimana-mana hidayah itu adalah masuk Islam. Ini kok malah keluar Islam gitu kan? Ini adalah apa ya? Kenapa pakai istilah hidayah gitu? Harusnya bukan dapat hidayah. Jadi harusnya judulnya adalah Penyawa Wanita Madura apa namanya apa menolak hidayah sehingga keluar dari Islam, harusnya begitu kan judulnya. Bukan bukan mendapat hidayah, justru menolak hidayah dia ketika keluar dari Islam gitu kan. Ini judulnya dia sudah salah guys. Kita akan tonton videonya, bisa cek komentar guys. Halo semua, Shalom. Ya, ini adalah channelnya Bu Diana Madurese. Nama channelnya Diana Madurese. Sekarang subscribernya 51.200. Di sini ada tulisan gini, 2 kali gagal umroh, ternyata Tuhan Yesus membawaku ke gereja doa Bapa kami di Israel. Ini sepertinya Bu Diana mau tadiin juga ya Bu ya? Sekali lagi, seorang murtadin ngomong dengan toko kartun. Ini sangat apa? Saya ini nggak mau guys ngomong dengan toko kartun gitu, ya kan? Kalau mau minimal apa kayak apa namanya tuh yang kayak avatar lah gitu, itu masih mending. Ini toko kartun coba, karena bayangkan coba, Anda selepel dengan toko kartun. Dan aneh sekali ya, gagal umroh 2 kali dihubungkan dengan apa namanya masuk Kristen. Apa hubungannya coba? Kalau gagal umroh berarti Anda belum rezeki, ya. Kok malah keluar dari Islam masuk Kristen? Ini logikanya bagaimana coba guys? Coba kita balik ke agama Kristen. Gagal ke Vatikan 2 kali. Apa hubungannya Anda tiba-tiba nyangkut pergi ke Mekah? Memang Anda tuh nggak ada ke Vatikan, itu logikanya. Memang Anda tuh memang maunya ke Mekah gitu. Nah, begitu logikanya. Orang yang memang kuat imannya, memang dia tuh lurus, ketika gagal 2 kali ke tempat yang ingin tujunya, misalnya umroh gagal 2 kali, dia akan coba yang ketiga. Kalau belum juga belum rezeki, coba lagi. Tapi kalau dia menyimpang, memang niatnya dari awal sudah menyimpang. Memang dia tuh bukan mau umroh niatnya, memang mau ke Israel gitu, ya kan? Ini cari-cari alasan aja guys, ya kan? Mungkin kita kenalan dulu kali sama Bu Diana ya. Jadi saya lihat bahwa mortar ini aneh-aneh guys, beda dengan para mualaf, ya. Memang aneh-aneh caranya gitu kan, aneh-aneh aja kelakuannya gitu. Lagi nyari perpuluhan dia guys. Shalom Bu Diana. Shalom, selamat malam, saudara Tuhan. Ya, saya dengan di channel saya Diana Madurese, dan nama lengkap saya atau nama asli saya adalah Lulu Lismardiana. Saya dari asli suku Madura, dari Sampang Madura, terlahir, besar, sekolah dan juga di Madura. Tetapi Tuhan Yesus memiliki rencana yang luar biasa dengan keselamatan saya yang sebelumnya saya adalah seorang Islam, dan rumah saya di Sampang itu bersebelahan dengan pondok pesantren terbesar di Sampang, Al-Harumai. Tetapi ya Tuhan sangat baik, Tuhan Yesus. Oh, bangga pula gitu. Mentang-mentang dia ada apa sih yang mau Anda framing non? Oh, saya tinggal di apa pesantren yang terbesar di Madura. Tapi itu tidak mempengaruhi saya. Saya tetap akan murtad gitu. Harusnya Anda malu sebagai orang Madura. Ya. Orang Madura tuh terkenal dengan Islam yang kuat gitu kan. Sama kayak misalnya ada orang Jawa yang sangat kuat, atau orang Sunda, atau orang Minang, atau orang Aceh yang sangat kuat Islamnya, tiba-tiba ngaku apa? Bangga. Aku sudah bukan Islam lagi, aku sudah murtad. Ya harusnya malu harusnya. Kok malah bangga gitu kan? Jadi
ciri khas Maduranya hilang, guys. Hilang ciri khas Maduranya. Sama aneh dengan ketika orang Aceh beragama bukan Islam. Aneh sekali. Kok ada orang Aceh bukan beragama Islam, atau orang Sumatera Barat, orang Jawa, atau orang Sunda, apalagi orang Madura. Aneh sekali, guys. Lapannya kan. Ini keluar dari yang umum terjadi gitu. Jadi keluar dari pakem gitu, guys. Ini seharusnya malu gitu harusnya kan. Apalagi bawa nama Madura gitu. Itu luar biasa, membawa saya dalam sebuah pertobatan lahir baru dan membawa saya ke Kalimantan Barat untuk melayani Tuhan. Iya, Pak. Mungkin bisa diceritain, Bu, gimana Ibu? Coba lihat. Dia keluar dari Madura, pindah ke Kalimantan Barat. Di mana letak dia tuh masih menganggap dia tuh suku Madura. Coba. Dia udah keluar dari pakem Maduranya. Dia meninggalkan agama mayoritas orang Madura. Ya. Bukannya membangun Madura, dia malah pergi ke Kalimantan Barat. Anda bayangkan itu coba. Ini adalah di mana letak Maduranya gitu. Darahnya mungkin darah Madura, tapi sifatnya bukan sifat orang Madura, guys. Itu bangga pula dia itu. Anda bayangkan ya, ada orang Aceh yang harusnya dia tuh bangga beragama Islam karena itu adalah yang mayoritas di Aceh, dan dia tuh membangun negeri Aceh. Itu baru hebat. Ini ada orang Aceh misalnya, saya bandingkannya. Ada orang Aceh bangga dia, aku murtad. Apa dengan orang Aceh lainnya? Lalu dia pergi ke tempat lain. Lalu dia bukannya bangun Aceh, dia malah bangun tempat lain itu. Itu gimana coba? Ini sangat kalau pakai logika ini cukup menyakiti hati orang Madura sebenarnya, ya kan? Tapi saya kira orang Madura nggak baperan seperti itu. Ini memang biarlah orang seperti ini. Jadi satu orang ini adalah biarlah menjadi titik noda di antara orang-orang Madura. Biarlah. Jadi memang ya gimana lagi, ya suka-suka dia lah. Memang itu memang kelakuannya begitu, mau bilang apa lagi gitu kan. Jadi mau teman-teman Madura kita ya maklumi aja lah kalau ada orang seperti gitu kan, yang mencoreng nama Madura gitu, yang sudah terkenal dengan Islamnya ya, dan dia ini tidak membangun Madura, malah pergi dan membangun Kalimantan Barat, guys. Itu apa ya, meskipun tetap Indonesia, tapi tetap kan sebagai orang Madura harusnya kan membangun tanah airnya, membangun negerinya, membangun kampungnya harusnya gitu kan. Bisa masuk ke Kristen, Bu, dari seberang situ, Bu? Sebelumnya, Bapak Ibu, saya... Coba lihat ya, penampilannya ketika tutup aurat. Itu indah sekali. Coba lihat sekarang penampilannya. Auratnya terbuka, coba. Ya, kita bisa melihat suatu hal yang... Anda lihat pakaiannya tadi ketika berhijab. Itu mulianya sama dengan para biarawati. Bunda Maria itu aurat. Coba lihat, ketika dia keluar Islam, dia menjadi rusak seperti ini, guys. Malah buka aurat dia. Dia namanya biarawati, Bunda Maria, yang awalnya menutup aurat. Kalau kita tidak bisa menutup hijab, tiba-tiba buka aurat seperti dia. Coba Anda bisa bayangkan nggak? Anda bisa bayangkan nggak Bunda Maria atau biarawati yang sudah bagus penampilannya, tertutup auratnya, tiba-tiba berpenampilan seperti dia, balik ke level jemaat. Level tertinggi di Kristen itu adalah biarawati dan Bunda Maria secara etika penampilan, tutup aurat. Tiba-tiba levelnya turun menjadi jemaat. Luar biasa. Harusnya ketika dia masuk Kristen, dia seperti tampilannya sebenarnya seperti Bunda Maria atau biarawati. Ini menjadi seperti ini, guys. Luar biasa coba. Jadi bukan menuju kebaikan, malah kemunduran yang ada, guys. Bukannya maju, malah makin mundur. Ya kan? Akhlaknya, etikanya secara berpakaian, nutup aurat gitu kan. Menjadi Kristen itu sesuatu yang sangat panjang perjalanan dari waktunya dan juga kesaksian dalam hidup saya. Sebelumnya saya adalah seorang guru. Saya seorang guru SD
yang mengajar di SDN Beringin 2 Tambelangan, Kabupaten Sampang. Saya dulu backgroundnya adalah seorang guru, dan mantan suami saya adalah polisi yang berdinas di Polres Sampang. Saya mantan Bayangkari. Iya, tetapi setelah saya menikah dan punya anak pertama saya, ini kan dulu ya. Setelah saya memiliki anak, memiliki anak laki-laki kurang lebih 2 tahun, saya terkena sakit infeksi kandungan akut, dan saya sudah berobat sampai ke klinik kandungan, ya. Demikian juga sampai ke rumah sakit Bayangkara yang ada di Surabaya, karena suami saya waktu itu adalah seorang polisi. Dan tanpa saya tetap menjadi seorang muslim waktu itu, berdoa, puasa, tahajud, duha, saya lakukan semuanya, tetapi tidak ada kesembuhan, gitu. Tidak ada kesembuhan, dan membuat itu berarti ujian. Gini, kalau Anda dikasih sembuh, ya, artinya bukan ujian. Jadi bukan berarti gimana ya? Dipikir dunia ini gini, berdoa kita dikabulkan. Anda ini begini, gimana mau dikabulkan? Iman saya tidak kuat. Ini terbukti iman nggak kuat ya. Begitu gampang dipindah agama, ya kan? Nggak dikasih ngambek, pindah agama. Ini kan titi orang seperti itu, guys. Ya, nggak dapat apa diminta, ngambek, pindah agama. Ingat, ya. Anda bayangkan ya, Ibrahim saja berdoa berapa puluh tahun ya. Di usianya yang keberapa ratus tahun itu baru dia memiliki anak. Seorang nabi itu. Ini Anda siapa? Hanya umat biasa dan tidak beriman pula. Ya kan? Imannya tipis. Gimana Anda bisa? Jadi gitulah guys ya. Orang kita tuh gini loh. Kita tuh harusnya berpikir, kenapa kok Tuhan belum mengabulkan doa kita, permintaan kita? Mungkin kita banyak dosa, kita belum jadi umat yang taat. Jadi kita tuh kalau meminta, ya kita harus memberi dulu. Ini kita meminta mau enaknya saja. Ya. Anda belum jadi umat yang taat, iman Anda masih kemis, Anda lalu minta banyak gitu. Ini minta banyak namanya, guys. Minta kesembuhan tuh minta banyak. Jadi dia harusnya berkaca, kenapa kok Tuhan belum mendengarkan aku? Harusnya begitu dia harusnya. Ada yang salah ini berarti. Atau mungkin ini memang ujian. Tuhan ingin menguji aku. Ini bukannya makin taat, dia malah murtad. Ini logikanya gimana, guys? Ya kan? Nah, jadi kalau berdoa kepada Tuhan saja dia belum dikabulkan, apalagi nanti dia berdoa kepada manusia. Apa mampunya Yesus coba? Hanya manusia? Dia jangan mampu menyelamatkan dirinya sendiri? Coba. Gimana pula dia mau menyelamatkan orang lain? Logikanya, guys. Dia mungkin terbuka dengan acara KKR itu ya. Itu kan banyak yang sudah membuka rahasia KKR itu. Bahkan orang Kristen pun udah banyak yang kritik itu KKR itu kan. Karena ini logikanya, kalau memang itu betul-betul kejadian KKR itu, memang nyata, real, ya, mereka harusnya buka praktek pengobatan mereka itu. Harusnya mereka buka rumah sakit. Rumah sakit itu tutup aja semua. Biar orang-orang yang KKR itu yang menyembuhkan orang. Jadi daripada mereka melakukan KKR, mending mereka buka rumah sakit. Gratis kalau perlu gitu kan. Tapi tidak pernah kejadian. Orang Kristen tetap berobat ke dokter. Mereka kalau sakit tetap berobat ke dokter. Cobalah Anda lihat. Tidak mungkin mereka tuh tidak berobat ke dokter. Nggak mungkin. Ini faktanya adalah memang itu adalah suatu hal ya halusinasi. Dan banyak juga orang-orang Kristen yang mengkritik KKR ini, guys. Ya, yang acara kesusahan massal di panggung itu banyak orang Kristen yang mengkritik itu kan. Karena itu tidak masuk akal, guys. Karena kalau masuk akal harusnya mereka buka rumah sakit dan menggratiskannya biar banyak orang bisa tertolong. Gitu kira-kira, guys.
Buat saya itu malah semakin hari takut akan mati gitu, karena sakitnya. Tapi pada suatu ketika, di saat saya sudah patah hati, ternyata saya itu, ini kan sakitnya sampai parah nih, sampai berat badan saya sampai turun di bawah 50, padahal tinggi saya kurang lebih 165 ya, sampai turun sampai 45 kilo sekitar segitu. Tapi itulah Bapak Ibu, meskipun saya waktu itu sudah berusaha mendekatkan diri lebih lagi kepada Allah saya waktu itu, karena saya seorang Islam ya, saya sampai juga di apa juga Allah juga sama saja. Jadi Allah di Islam maupun Allah di Kristen itu adalah sosok yang sama. Di Kristen kita sebut sebagai Bapa, di Islam kita sebut sebagai bukan Bapa tapi Tuhan. Di Kristen juga Tuhan juga, gitu. Sama saja sebenarnya. Cuma bedanya pada posisi Yesus ini. Di Islam hanya sebagai Nabi, mereka menyamakan Yesus dengan Allah atau Allah itu fatal ya guys. Puasa dan lain sebagainya, tapi tidak mendapatkan kesembuhan waktu itu. Sehingga suatu ketika saya bermimpi bahwa dia harusnya mengkomparasi dengan orang-orang yang justru sembuh karena itu harusnya logika pikirnya. Apa tidak mengambil perbandingan? Harusnya lihat gini, oh orang kok berhasil, aku tidak. Harusnya gitu harusnya. Sama gini misalnya, saya merasa sudah berusaha keras, tapi kalau saya gagal, harusnya saya melihat orang-orang berhasil. Orang itu kok berhasil? Mungkin cara saya salah. Saya ambil ilmu dari mereka. Oh, ternyata betul ya. Nanti yang saya kira selama ini rajin kerja keras sepertinya belum sekeras mereka. Saya belum merasa bahwa sudah kerja sehari 4 jam. Orang kerja 12 jam, minimal 8 jam. Jadi apa yang Anda rasakan itu harus Anda komparasi dengan realnya di lapangan. Jangan-jangan Anda yang kurang keras bekerjanya. Jangan kepercayaan Anda yang kurang. Anda lakukan sesuatu tapi tidak percaya melakukan itu dengan itu tidak serius dan tidak jadi dimain-main kesannya guys. Jadi gimana mau berhasil? Jadi Anda bayangkan Ibrahim ya, Nabi Ibrahim berdoa sungguh-sungguh seorang nabi, dikabulkan dalam waktu ratusan tahun baru dia punya anak. Anda siapa? Ada juga yang cepat dikabulkan, kayak Nabi Musa misalnya membelah lautan, itu cepat dikabulkan, atau Yesus. Ini adalah kalau dia baca kitab dia, bagaimana Ibrahim itu lama dikabulkan. Jadi ada yang ini kan tingkatan Nabi itu kan tinggi sekali. Jadi kalau tingkatan Nabi saja ada yang lama seperti. Jadi kalau dia baca kitab harusnya dia paham ya. Kalau dia baca kitab harusnya dia tidak murtad. Jadi dia bisa melihat bahwa orang seperti Ibrahim adalah Nabi. Itu butuh lama sekali berdoa puluh-puluh tahun baru dikabulkan. Lalu ada lagi nabi seperti Yesus ya, atau Musa, atau Daud, atau Salomo yang berdoa dikabulkan langsung. Tapi ini bukan masalah, sebenarnya bukan masalah tingkat ketaatan Anda juga, tapi masalahnya adalah Anda tuh lagi diuji apa tidak gitu. Orang yang lama dikabulkan atau nggak dikabulkan itulah bentuk ujian. Apakah dia dengan itu dia taat? Oh tidak gitu guys. Itu lagi berikutnya harusnya. Bahwa saya dibawa oleh sosok berjubah putih dan bersinar. Saya dibawa untuk melihat sebuah mimpi. Mimpi kok dibawa jadi nyata. Mimpi bunga tidur. Saya juga mimpi waktu itu ya, ingat ya. Saya pernah cerita ya. Waktu itu ketika itu saya SMA nggak salah itu, atau baru tamat sekolah. Saya tuh mimpi dan terbangun dalam berpikir bahwa jangan-jangan Yesus Tuhan. Bayangkan coba. Tapi itu bukan menjadikan saya oleng. Saya tetap berpikir kritis. Bukan berarti saya mimpi lalu bangun mimpi saya kiamat ya. Sekarang betul jadi kiamat ya betul. Lalu saya bangun, jangan-jangan Yesus Tuhan. Jadi pertanyaan saya adalah jangan-jangan Yesus Tuhan. Bayangkan coba. Itu pertanyaan saya. Ini kan mirip dengan Mbak ini, cuma bedanya dia ketemu itu di mimpi, saya tidak.
Saya justru dalam sadar saya bilang begitu. Jangan Yesus Tuhan. Karena kalau saya sempat salah milih Tuhan, saya masuk neraka. Saya tahu ada teman saya yang menuhankan Yesus, orang Kristen. Baru tahu saya guys. Yang selama saya nggak tahu. Saya taunya Yesus saja gitu. Ya kan? Saya nggak tahu ternyata Yesus ternyata Nabi Isa. Jangan-jangan Nabi Isa Tuhan. Jangan-jangan Yesus Tuhan itu. Nah, tapi saya berpikir kritis. Saya nggak kayak Mbak ini yang percaya iya, jangan Yesus Tuhan berarti memang Tuhan. Nggak gitu guys. Saya pikir makanya saya mulai belajar. Saya belajar mengenai agama. Saya menafsirkan kitab suci yang saya baca, Quran dan Alkitab, saya bandingkan komparasi. Dan apa yang terjadi? Justru makin menguatkan iman saya kepada Islam. Saya menemukan ternyata memang Yesus cuma nabi. Saya telah baca dari Alkitab guys, dan bandingkan dengan Quran. Jadi kalau Mbak ini beda, dia menyerang dengan mimpinya, dia menyerang dengan halusinasinya. Saya tidak menyerang dengan halusinasi saya. Justru mimpi saya itu, pikiran saya itu menjadikan senjata saya untuk lebih mengkaji agama. Kalau Mbak ini enggak, dia langsung percaya. Itu salahnya di situ guys. Percaya kepada halusinasi, percaya kepada mimpi. Harusnya mimpi itu kan menjadikan kita alat untuk kita tuh belajar lebih jauh lagi, mengkaji dan membandingkan. Misal gini loh, Anda bayangkan ya, Anda pemakai mobil Avanza misalnya. Tiba-tiba Anda mimpi bahwa mobil sini adalah mobil terbaik. Lalu Anda bangun tidur langsung Anda udah besok beli sini aja. Anda jual Avanza aja pakai sini ya. Kan enggak gitu logikanya. Kalau saya begini guys ya, saya memiliki mobil Avanza. Jadi saya mimpi, dikatakan itu mobil sini adalah mobil terbaik. Saya nggak tahu mimpi ini apakah karena memang saya di akhir-akhir ini suka beli mobil sini ya, atau gimana gitu kan. Nah, saya harus apa yang lakukan? Bukannya menjual Avanza saya dan membeli sini, enggak. Saya harusnya, jangan-jangan mobil sini memang lebih baik pada Avanza. Apa yang saya lakukan? Saya riset ulang. Saya teliti mobil Avanza, saya teliti mobil sini, bahkan nggak cukup, saya teliti mobil lainnya. Saya teliti apa kelebihan Avanza, apa kekurangannya, apa kelebihan sini, apa kekurangannya, apa kelebihan mobil lain, apa kekurangannya. Saya kodok semuanya, saya ambil kesimpulan. Harusnya begitu harusnya kan. Enggak kayak Mbak ini, bangun tidur, mobil sini adalah mobil lebih baik daripada Avanza, lalu diganti langsung bangun tidur langsung ganti mobil. Kan itu kan halusinasi namanya guys. Makanya saya katakan beragama tuh nggak bisa pakai halusinasi, nggak bisa pakai mimpi, nggak bisa. Mimpi itu harus dijadikan alat untuk kita tuh mengkaji, bukan mimpi itu menjadi alat untuk justifikasi. Jadi itulah bedanya mualaf dengan murtadin. Murtadin menjadikan mimpi, halusinasi sebagai justifikasi. Kita Islam itu menjadikan mimpi sebagai tool, alat untuk kita tuh mengkaji, meneliti. Itu bedanya guys. Orang berpikir cerdas dengan orang berpikir halu itu bedanya. Ya. Makanya nggak heran kalau itu para murtad itu aja metodologinya. Metode halusinasi, metode mimpi yang menjadi justifikasi. Bukan metode kebenaran guys, bukan metodologis, tapi metode halusinasi gitu kan. Metode halu guys. Tempat, yaitu di mana banyak orang-orang disiksa, Bapak Ibu, disiksa. Saya melihat betul banyak orang disiksa, teriak-teriak, dan itu sepertinya sangat nyata sekali. Itu sama kayak mimpi saya. Kiamat itu sangat nyata sekali. Matahari terbit dari barat, langit kuning, betul-betul kuning kemerahan. Kayak nyata sekali guys. 7 kali betul saya bermimpi itu. Tapi saya tahu, dimanapun Anda berkata bahwa seakan nyata, tetap itu mimpi. Mimpi bukan nyata. Di mimpi kelihatan nyata. Anda bayangkan ya, ada mimpi. Saya pernah tuh, Anda bayangkan ya, saya tidur dengan istri saya waktu itu. Saya mimpi, nggak tahu kenapa saya tuh kayak saya tuh sedang diserang sama orang gitu guys. Terus saya bela diri, ya. Saya menjual lumpuhkan orang itu dengan memukulnya gitu. Anda bayangkan apa terjadi? Saking nyatanya mimpi itu, kelihatan nyata. Kelihatan di mimpi itu memang kelihatan real. Namanya mimpi. Di mimpi itu kelihatan real karena kita tuh memang mimpi itu gitu loh.
Tapi ternyata saya pukul istri saya. Untung yang kena bukan mukanya. Untung yang apa itu adalah apa ya? Badannya itu pun tidak keras. Maksudnya tuh kayak apa gitu kan. Jadi istri saya terkejut. Bang, 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 katanya kan. Sejak itulah saya nggak mau lagi tidur apa dengan orang lain. Saya takut nanti kadang mimpi itu begitu nyata, guys. Rasanya begitu nyata, rasanya ya. Karena berefek kepada dunia nyata. Tapi itu hanya mimpi. Kalau kita anggap mimpi itu nyata, itu kejadiannya. Saya sampai mukul istri saya. Untung nggak agak keras. Sejak itu saya kapok tidur sama orang lain. Karena saya takut nanti mimpi gitu lagi gitu, guys. Sampai sejak saat itu, sampai sekarang saya tidur selalu sendiri. Ya, nggak berani saya tidur dengan orang-orang lain di sebelah saya. Kecuali memang terpaksa. Nggak pernah, guys. Karena saya takut kejadian lagi gitu. Karena mimpi itu seperti nyata. Bahkan berefek kepada dunia nyata. Pak itu hanyalah terlalu mimpi, guys. Apakah betul dunia nyata saya sedang melawan orang? Kan tidak. Kan hanya mimpi. Tapi efeknya kepada dunia nyata. Maka itulah bahaya mimpi. Jangan jadikan mimpi sebagai justifikasi. Karena berbahaya. Mimpi itu harusnya menjadi alat kita untuk berpikir. Justru dengan mimpi itu saya pikir, oh saya nggak bisa nih tidur sama orang. Takut nanti kejadian lagi. Itu yang saya lakukan. Bukan saya berpikir bahwa jangan ini kalau ini musuhku jadi musuh nih di mimpi, berarti ini istriku musuhku juga karena dia ngepukul. Karena gitu logikanya. Tapi mbak itu seperti itu logikanya. Kacau, guys. Mimpi hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Jadi selama 3 hari ini berturut-turut, hari yang terakhir itu Saya mimpi 7 hari berturut-turut. Ini beberapa tahun pun mimpi ya, itu hanya mimpi. Mimpi itu bukan dilihat dari berapa kalinya, bukan. Mimpi itulah mimpi. Ada musuh kali mimpi itulah mimpi, yes. Nah, tetaplah mimpi itu harus dijadikan alat, tool untuk kita mencari kebenaran, bukan alat untuk justifikasi. Masalah di situ. Kalau semua orang itu dasarnya mimpi, kacau, guys. Sama kayak Anda tahu kayak pelaku orang-orang judi togel. Itu semuanya mimpi tuh. Oh, saya mimpi ini, saya mimpi itu. Mimpi kok jadi justifikasi. Bahkan orang di dunia togel pun masih lebih masuk akal. Mimpinya tuh kadang diolah lagi sama dia. Misalnya dia dapat mimpi nomornya adalah misalnya 7453, kan 4 angka tuh ya. Saya agak ketahui nih karena saya apa ya, bukan saya pemain ya. Saya tuh ada lingkungan seperti itu. Saya kenal dengan orang seperti itu, orang-orang yang melakukan itu. Jadi saya agak sedikit tahu lah gitu, guys. Jadi dapat mereka misalnya 4 angka yang ada mimpi itu tidak langsung mereka pakai, mereka olah lagi, guys. Mereka jadikan itu sebagai alat untuk mencari angka yang sebenarnya. Masih lebih realistis mereka. Mbak ini nggak langsung, oh angka segini langsung dipakai dia. Lebih parah Mbak ini lagi kan. Lebih bukan masuk akal juga sih orang di togel itu. Masa tuh lebih berproses lagi mereka dibandingkan Mbak ini. Itu yang mau saya sampaikan. Jadi Mbak ini betul-betul sangat polos gitu, guys. Sangat lugu, sangat apa ya? Gak ngerti konsep kebenaran itu apa. Bahwa apapun itu kan hanya mimpi ya. Apapun itu harusnya hanya menjadi alat untuk Anda menjadi kebenaran. Bukan menjadi justifikasi, bukan, guys, atau pembenaran gitu kan, bukan. yang hari ketiga sampai saya bilang dengan suami saya, dan suami saya bilang, abang ini yang kurang tua. Kata suami saya, kamu tuh kurang berdoa. Saya bilang, saya sudah berdoa, saya sudah ngaji. Jadi maksud suaminya adalah berdoa yang benar, ngaji yang benar, bukan asal ngaji bahasa doa. Anda berdoa ngaji tapi hati Anda tidak sana, gimana coba? Ada itu kisah kan dalam Islam, dia nggak tahu apa itu baca kisah dalam Islam. Ada orang yang dia tuh pergi ke masjid tapi hatinya ada di tempat maksiat. Lalu satu lagi ada orang di tempat maksiat tapi hatinya di masjid. Di orang yang mau ke masjid ini dia dilema. Aduh, aku kayaknya pengen ke tempat maksiat deh. Hatinya di tempat maksiat. Sehingga ketika dia di masjid, dia tuh nggak di sana hatinya. Dia ngaji, dia sholat tapi hatinya ada di tempat maksiat. Sementara ada orang yang di tempat maksiat, dia
aduh aku kenapa di sini ya, harusnya aku di masjid. Jadi dia tuh nggak tenang melakukan maksiatnya. Dia melakukan maksiat tapi nggak tenang gitu. Tapi dia tuh ya aduh harusnya aku ngaji nih, harusnya aku zikir nih. Jadi pikirannya tuh ada di masjid. Nah, siapa masuk surga? Orang yang di tempat maksiat. Karena hatinya. Jadi Tuhan tuh menilai hati, bukan perbuatan. Hati. Dan hati perbuatan harus sinkron. Kalau Anda memang di masjid ya, Anda harus jangan berpikir maksiat. Jangan merasa bahwa aduh aku harusnya di tempat maksiat, enggak gitu. Harusnya berpikir bahwa aku harus tempat seharusnya ya segitu. Jadi Mbak tuh segitu pikirannya. Jadi kalau dia misalnya doa tapi hatinya nggak di situ, buktinya dia aja ragu-ragu kan. Aduh nggak dikabulkan. Udah bukan positive thinking pada Tuhan dia. Dia sudah negative thinking. Gimana Tuhan mengabulkan? Anda sudah berpikir buruk pada Tuhan. Jadi bukannya Mbak nih ngaca atau mikir, tapi malah seperti ini guys. Ini bukan pada kuantitasnya, tapi kualitasnya. Coba, Anda tidak percaya sama bos Anda, ya, tapi Anda bekerja banyak untuk dia. Dalam artian, kalau bos Anda, ini kita ngomong bos tahu ya, apa dia mau gaji Anda? Belum tentu. Bos Anda pikir, dia nih ngapain kerja kayak gini? Dia tidak melakukan untuk aku gitu loh, ya kan? Intinya adalah apa-apa sedikit dilakukan, tapi kalau memang untuk itu sangat dihargai. Jadi gini misalnya gitu ya, Anda bayangkan ya. Misal saya, Anda bayangkan ya, ada partai sedikit tuh saya misalnya, saya dibawakan makanan, sedikit saja makanan dan minuman, tapi orang tuh bilang bahwa ini demi kamu. Misalnya dia menumpu demi mendapatkan makanan itu, dia rela nempuh jauh-jauh gitu, lagi sakit. Itu kan perhatian namanya. Coba kan sementara sisi lain ada orang lain yang memberikan saya makanan banyak, berturut-turut. Tapi dia melakukan itu dengan gampang, dengan uang korupsi misalnya, uang cuci tangan misalnya. Dan dia melakukan itu acuh nggak acuh, nggak ada perhatian sama sekali. Bahkan dengan kasar bahkan mungkin, woi ini untuk kamu nih, daripada ku kasih ke orang gila bos, kamu aja. Itu kan enggak nilainya, walaupun stok dia kasih. Jadi sama kayak doa juga begitu. Kualitas yang penting guys ya, kualitas. Bukan pada banyak sedikitnya. Kalau tidak berkualitas ya percuma. Kalau tidak dari hati ya percuma. Itu lagi pikir guys. Oke, jadi mungkin ini cukup lama nih guys, kita masih panjang nih sebenarnya. Jadi saya mau maaf ya, saya bisa dulu saya buat konten kadang 1 jam, 2 jam, 3 jam. Sekarang nggak bisa lagi, sekarang saya harus kerja kan. Dulu saya memang kebetulan lagi nganggur. Kalau saya lagi bekerja, pagi saya harus kerja nih. Jadi kita akan coba lah buat part-part gitu kan. Jadi kalau ini sebenarnya utang saya udah banyak nih pada Anda semua gitu kan. Yang terutama yang pendengar setia saya yang sudah dukung saya tuh, saya banyak utang saya. Ya, saya banyak part-part yang saya masih utang. Ya, kemarin saya bahas guru perguruan tinggi negeri yang murtad, itu belum selesai, baru part 1 berapa, juga sebelumnya itu adalah macam-macam lah. Itu banyak saya utang saya, saya akan saya akan coba cari waktu luang untuk melunasi itu gitu kan. Ya kan, mudah-mudahan saya dikasih umur yang nggak panjang ya. Saya nggak minta umur panjang, saya minta umur yang cukup untuk saya menyampaikan, menyelesaikan semua dakwah saya. Meskipun dakwah tidak selesai, minimal saya bisa menyelesaikan utang-utang saya lah ya. Saya akan lanjutkan part 2, 3 sampai selesai guys. Saya usahakan guys. Kalau nggak ada video lain yang baru ya. Kalau ada video baru tuh itu kan saya utamakan. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.